Ahibati fillah, kalau bicara keutamaannya tadi berkaitan dengan turunnya malaikat, malam itu malam penuh dengan berkah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu malam penuh dengan keselamatan. Di sana ada banyak kebaikan. Kulluha khair, bahkan malam itu malam kebaikan semuanya. Orang yang tidak mendapatkan malam itu, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Amalan apa aja yang perlu diamalkan di malam Lailatul Qadar? Ya, kalau bicara amalan, semua amalan. Yang paling utama adalah qiyamul lail. Maka ketika engkau sudah mempersiapkan diri, persiapkan tenaga. Kalau perlu minum suplemen. Orang-orang tuh kalau mau perjalanan kadangkala ya orang yang mau naik mobil perjalanan jauh dia minum suplemen supaya nggak ngantuk. Engkau perlu suplemen untuk malam-malam ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, disyariatkan i'tikaf bagi yang masih mampu i'tikaf. Daerah-daerah yang mungkin tidak terdampak dengan COVID-19, dia bisa i'tikaf di masjid. Dan sebenarnya orang-orang yang tidak bisa i'tikaf di masjid karena kondisi, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia di rumahnya. Nggak ada masalah. Tapi kondisikan rumah itu seperti masjid. Dalam artian, kita bikin musola di rumah kita. Tempat yang khusus, yang tidak banyak mengganggu kita. Kita sholat di sana. Emak-emak mungkin yang ya sibuk menghiasi rumah ya. Kadang kala rumahnya mau dibikin indah ini itu di 10 hari terakhir. Tempat khusus. Kursi-kursi kalau mau ditaruh di gudang, taruh di gudang, dibungkus. Itu salah satu cara bagaimana kita mengkondisikan yang nggak bisa i'tikaf. Karena Nabi SAW i'tikaf, para sahabatnya i'tikaf untuk meraih Lailatul Qadar ini. Kemudian doa, siapkan doanya dari sekarang. Kita ini kadang-kala nggak punya program berdoa. Sejatinya dari awal Ramadan kita tahu dengan dikabulkannya doanya orang yang puasa. Bahwa kita tuh ya mungkin 5 menit sebelum berbuka. Subhanallah ya. Ana dikasih tahu abah ana. Kakek ana itu dulu sebelum berbuka selalu dia berzikir. Dia baca doa. Dia beristighfar. Anak-anaknya itu sampai hafal doa-doa tersebut. Karena dibiasakan. Kita pun sebelum berbuka anak-anak sudah. Emak-emak ini kadangkala yang sibuk ngurusin makanan udah. Kalau mengurusin makanan mulai habis asar lah. Berapa jam sih ngurusin makanan? Siapin semua. Yang harus dingin taruh di kulkas. Yang harus panas ya taruh di tempat di atas. Tempat yang bisa menyimpan panas umpamanya. Udah fokus. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa sih yang beliau makan sebelum sholat? Beliau makan beberapa butir kurma, rutop atau kurma, atau minum beberapa teguk, langsung sholat beliau. Urusan makan nanti. Karena ini kita masih di tempat-tempat yang dikabulkan atau waktu yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ketika kita masuk malamnya. Yang diharapkan di situ dikabulkan, dibukanya pintu-pintu langit. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu, ayat kebaikan yang dapat kita lakukan pada malam itu lakukan. Sedekah ya orang yang bangun malam sepanjang tahun nih. Orang yang bangun malam sepanjang tahun insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar.